Smooth like butter, like a criminal undercover. You're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Dwi Cahyani dengan NIM 211900325. Saya dari kelas 215A07. Hari ini saya akan memaparkan dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan, baik dalam dampak positif maupun dampak negatifnya dan cara menanggulangi dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Berikut pemaparannya. like trouble breaking into your heart like that. Sebelum masuk ke dalam dampak positif maupun dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan, kita akan membahas peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan, yaitu perkembangan teknologi di bidang kesehatan berimplikasi pada perkembangan jenis penyakit dan banyaknya macam dan jenis obat. Ketersediaan informasi obat yang akurat, benar, dan up-to-date merupakan kebutuhan bagi penyedia layanan kesehatan maupun pasien dan masyarakat. Selain itu, sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Cool shade stunner. Setelah membahas peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan, kita akan membahas dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Munculnya berbagai alat yang canggih untuk menunjang kesehatan seseorang menjadi bukti dampak positif teknologi dalam bidang kesehatan. Berikut ini merupakan dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Yang pertama, banyaknya ditemukan berbagai alat untuk menggantikan organ tubuh yang telah rusak, misalnya untuk seseorang yang mengalami kebutaan. Saat ini banyak dilakukan proses transplantasi mata. Seseorang yang buta dapat disembuhkan dengan donor mata dari orang lain. Begitu pula pada organ tubuh lain seperti ginjal dan jantung. Yang kedua, di internet maupun dalam tayangan video lain, kamu sering melihat proses operasi plastik. Operasi plastik ini juga merupakan salah satu bentuk produk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Seseorang yang ingin tampil berbeda dari wajah aslinya dapat melakukan operasi plastik ini. Operasi plastik ini juga dapat dilakukan untuk menutupi luka akibat kecelakaan yang menimpa seseorang. Yang ketiga, ada banyak muncul aplikasi untuk mengatur gaya hidup sehat. Misalnya, aplikasi olahraga, aplikasi pengatur pola makan, dan lain sebagainya. Aplikasi ini dapat didownload secara gratis melalui aplikasi store yang ada di ponsel kalian. Yang terakhir, ada munculnya berbagai alat untuk mengelola sampah, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih karena sampah berhasil diolah dengan baik. Kelangsungan hidup manusia pun tidak menjadi terganggu oleh sampah-sampah yang berserakan. Owe it all to my mother. Selanjutnya, kita membahas dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Selain dampak positif perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan, juga memunculkan dampak negatif. Berikut ini saya sampaikan beberapa dampak negatif yang muncul akibat perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan dan bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut. Yang pertama, ada radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memunculkan berbagai penyakit baru. Salah satunya adalah penyakit kanker. Kanker adalah salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia. Selain itu, penyembuhan kanker juga menggunakan zat radioaktif yang ditimbulkan dari berbagai alat kesehatan. Hal ini juga dapat memicu munculnya penyakit baru. Yang kedua, ada radiasi yang timbul oleh cahaya handphone ataupun komputer, juga dapat merusak penglihatan. Oleh sebab itu, kita juga hendak hati-hati dalam menggunakan alat-alat tersebut. Jangan terlalu dekat ketika menggunakannya, berilah jarak sekitar 30 cm dari mata kalian. Yang ketiga, ada teknologi seperti gadget juga berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Pada anak-anak, gejala yang muncul adalah ketagihan game online maupun kecanduan dalam menonton video di YouTube.
Begitu pula pada orang dewasa, mereka juga cenderung lebih senang menghabiskan waktu dengan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitar. Hal ini yang perlu kita waspadi untuk berhati-hati dalam menghadapinya. Yang terakhir, ada banyak beredar informasi tentang kesehatan yang tidak benar di internet. Juga perlu menjadi waspada tersendiri. Jangan terlalu percaya terhadap berita-berita yang belum tepat kepastiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.